Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah berhasil membuat sebuah seluncuran di mana di atas seluncuran bola meluncur dan berjalan menuju balok, kemudian baloknya terhempas keluar ya akibat benturan dari si bola. Oke, kali ini kita akan buat scene baru dari scene yang sebelumnya sudah ada. Di bagian project ya, kita sudah ada sebuah folder yang namanya scene. Nah, di dalam folder scene ini seharusnya kita mengelompokkan semua scene yang sudah kita buat itu di dalam folder scenes. Di sini ketika saya buka folder scene, saya sudah ada dua buah scene. Yang pertama sample scene, itu pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua ada scene 1. Scene 1 adalah ini. Ya. Nah, kemudian saya ingin membuat scene 2. Kalian bisa langsung klik kanan, kemudian kita pilih create, kemudian kita pilih yang namanya scene. Ya. Kita pilih yang namanya scene. Nah, tetapi rencananya scene kedua ini tidak jauh berbeda dengan scene 1. Maka oleh karena itu kita cukup menduplikat hasil dari scene 1 menjadi scene 2. Nah, kita cukup klik titik 3 yang di sebelah kanan, kita pilih save scene as. Karena kita akan menyimpan scene 1 ini dengan nama yang baru. Nah, kemudian kita diarahkan ke dalam folder project dari ball launcher ini ya. Kita buka di dalam folder scene. Nah, di sini tadi sudah ada sample scene dan scene 1. Nah, scene yang ini kita namain dia scene 2. Kemudian kita save. Maka akan bertambah satu scene dari hasil duplikat scene 1. Kalau kita buka scene 1, ini adalah scene 1. Dan ini adalah scene 2. Nah, untuk scene 2, seluncuran kita tidak butuhkan lagi. Kita hapus, klik kanan, kita pilih delete. Nah, kemudian untuk scene 2, kita buatkan sebuah menara balok di sini sebelah kanan. Nah, kita kecilkan dulu square-nya. Square ini kita kecilkan 0,5. Kemudian skala Y-nya juga sama 0, 2 mungkin ya. Nah, 2. Kemudian saya pindahkan posisinya agak ke kiri. Saya geser sumbu X. Ya, karena sumbu X itu kiri dan kanan. Kemudian saya geser sumbu Y, yaitu sumbu atas bawah ya. Karena kita membuat game ini secara 2 dimensi, jadi yang berfungsi adalah X dan Y. Nah, dari balok yang sudah kita buat ini, kita duplikat dengan cara klik kanan, square-nya, kemudian duplikat. Nah, yang square 1 ini, sebenarnya dia sudah ada di balok ini ya, cuman dia karena posisinya sama, akhirnya tertimpa. Jadi kita pindahkan posisi X-nya ke kanan. Nah, hasil square 1 berpindah ke kanan ya. Di sini saya atur 6. Saya atur 9 terlalu jauh. 7 kali ya, 7. Kemudian saya duplikatkan lagi. Nah, untuk yang kedua ini saya pindahkan ke kiri sedikit. Nah, seperti ini. Kemudian ininya saya geser ke atas. Nah, saya putar. Jadi kalau kita putar rotation itu di sumbu Z. Nah, dengan min jadi 90 derajat, ataupun bisa kita tulis di sini 90 derajat. Setelah itu, ini saya geser ke bawah sedikit seperti ini. Kemudian saya scale juga X-nya
Sorry. Saya scale Y-nya seperti ini. Nah, dari ketiga objek square ini, saya pilih ketiganya sambil tekan Shift. Klik kanan, duplicate. Kemudian saya pindahkan ke atas. Saya pindahkan ke atas, berarti position Y ya. Ke atas, nah seperti ini. Dan untuk yang tengah, seharusnya dia ada di bagian atas. Oleh karena itu kita coba cek yang mana yang tengah. Ya, square yang 5. Kalau square yang 4 itu yang kanan, berarti yang square 5. Saya pindahkan ke atas menggunakan position Y. Nah, jadinya seperti ini. Jadi ketika saya jalankan, dia langsung jatuh. Ya. Oke, ini sudah pas. Kemudian saya ingin menambahkan pivot ataupun poros supaya bola bisa bergelantungan dari pivot tersebut dan menghantam si balok yang ada di kanan. Nah, bola ini saya klik kanan, kemudian saya duplikat seperti ini. Kemudian saya namain dia sebagai pivot. Nah, saya geser pivotnya di inspektor pivot ya, saya geser ke kanan sedikit. Kemudian scale-nya juga 0.5. Scale-nya juga sama 0.5. Seperti ini. Kemudian saya ubah warnanya jadi agak gelap. Seperti ini mungkin ya. Alfanya saya turunkan supaya dia agak lebih transparan. Oke. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian di dalam Unity itu ada fungsi ataupun komponen yang bisa menghubungkan antara bola dan si pivot ya. Ini bola dan pivot. Jadi seakan-akan si bola itu bergelantungan di antara pivot. Ya. Jadi saling terhubung. Nah, kita pilih bola, kemudian di bagian add komponen di inspektor sebelah kanan kita tambahkan yang namanya spring join 2D. Nah, spring join 2D. Nah, ketika kita tambahkan spring join 2D, di sini ada connected rigid body. Artinya, objek mana yang akan dihubungkan dengan objek yang diberi spring join 2D. Nah, di sini yang diberikan spring join 2D adalah objek bola. Nah, objek mana yang akan dihubungkan? Yaitu objek pivot. Maka, pivot ini saya klik tahan, masukkan ke dalam inspektor si bola, kemudian di bagian komponen spring join 2D, connected rigid body. Nah, kalau saya jalankan, otomatis bola ini akan bergelantungan di pivot. Salah. Ya, ini salah karena pivotnya, karena dia sebagai sebagai pusat, jadi rigid body 2D-nya kita ubah body type-nya menjadi static. Karena dia tetap nggak akan berpindah. Ya. Jadi dia tidak akan jatuh lagi pivotnya. Coba saya jalankan. Nah, otomatis si bola ini bergelantungan sejajar dengan si pivot. Nah, saya maunya bola ini menyentuh balok yang ada sebelah kanan. Otomatis secara logika ya, bolanya itu harus mendekati dengan si pivot. Kita pilih bola, kita geser ke kanan seperti ini. Kemudian pivotnya juga kita naikkan sedikit ke atas seperti ini. Nah, saya coba jalankan. Nah, bolanya menyentuh si balok yang ada di sebelah kanan. Cuman bolanya
masih kurang kencang ya. Jadi kita bisa ubah massa si bola supaya dia lebih supaya si bola lebih keras terbentur dengan si balok yang ada di sebelah kanan. Maka kita kembali ke bola, kita berikan massa bola. Di bagian rigid body 2D kita kasih massanya mesh menjadi 2. Nah, coba kita jalankan lagi. Apakah balok di sebelah kanan terhempas semua? Nah, rupanya masih ada satu balok yang tidak mengenai si bola ya. Jadi otomatis si bola ini akan kita panjangkan sedikit ke kiri. Jadi dia agak lebih panjang jaraknya antara bola dan si pivot. Coba kita jalankan lagi. Nah, semua balok yang ada di sebelah kanan berhasil dihancurkan oleh si bola ya. Sekian pertemuan kita hari ini.